Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kami dari jajaran Serikat Pekerja Nasional yang diwakili oleh DPP SPN menyampaikan refleksi akhir tahun sekaligus resolusi-resolusi yang akan kita gaungkan di tahun 2023 dalam rangka menyambut tahun baru 2023. Teman-teman dan seluruh masyarakat yang berbahagia, pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum tentang apa-apa yang sudah terjadi di tahun 2022 menyangkut hal-hal yang sudah dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional terkait dengan isu-isu yang menjadi prioritas utama Serikat Pekerja Nasional. Ada persoalan jaminan sosial, ada persoalan upah, dan hal-hal yang lain, termasuk law enforcement maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang hari ini selalu kita kritisi karena memang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan keinginan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Sebelum nanti Ketua Umum menyampaikan paparannya, menyampaikan refleksi maupun resolusinya, terlebih dahulu karena ada di kami, ada beberapa pengurus DPP SPN, ada bidang luar negeri, ada bidang pengembangan organisasi, ada bendahara, dan lain-lain. Maka terlebih dahulu saya persilahkan kepada pengurus yang akan menyampaikan kritikan-kritikan terhadap persoalan-persoalan yang hari ini menjadi poin-poin utama yang menjadi isu besarnya Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia, khususnya SPN. Kaitan dengan persoalan global supply chain atau jaringan rantai pasok yang berefek terhadap kondisi-kondisi yang secara umum muncul terkait dengan no-pay maupun dengan hal-hal yang lain. Hari ini muncul sebuah kondisi bahwa isu terjadinya penurunan order dan lain-lain itu menjadi isu besar yang sampai akhir tahun, sampai hari ini sedang muncul potensi terjadinya PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terjadinya PHK yang pada kondisinya dipaksakan. Untuk itu kepada Bapak Iwan Kusmawan selaku Ketua Bidang Luar Negeri sekaligus yang berhubungan dengan jaringan, saya persilakan terlebih dahulu. Silakan Pak Iwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kusmawan, Ketua DPP SPN Bidang Hubungan Internasional dan Jaringan. Melihat situasi dan kondisi 1 tahun terakhir di tahun 2022 ini, kami banyak mendengarkan, banyak melakukan analisa, riset, survei, dan lain sebagainya terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk perusahaan-perusahaan multinasional company. Ada satu hal yang sangat menarik di ujung akhir tahun 2002 ini, di mana banyak keluhan-keluhan dari para pengusaha yang notabene adalah para pengusaha sudah banyak mendapatkan stimulus-stimulus kebijakan dari pemerintah yang secara langsung diberikan bagi dunia usaha. Namun di sisi yang lain, para pekerja yang selalu menjadi korban daripada para pengusaha selalu diberikan hal-hal yang dalam tanda kutip adalah kesejahteraannya di bawah dari apa yang selama ini diterima. Salah satu contoh yang sangat konkret ketika kita berbicara hampir setiap tahun menyangkut dengan persoalan upah. Ketika di dalam sebuah rekomendasi Bupati Wali Kota menetapkan untuk upah minimum di masing-masing kabupaten kota, ternyata rekomendasi itu banyak tidak sesuai dengan harapan para pekerja. Karena ternyata penetapan upah minimum untuk kabupaten kota itu ditetapkan oleh gubernur. Dan ironisnya, ketika ada goodwill dari kabupaten kota terkait dengan rekomendasi upah minimum itu lebih besar daripada peraturan pemerintah, maka secara otomatis gubernur yang punya hak mutlak untuk menetapkan upah minimum tidak pernah bahwa rekomendasi itu dilahirkan sebagaimana surat keputusan gubernur. Jadi ini sangat berbanding terbalik ketika pengusaha mendapatkan stimulus atau kebijakan, justru rekomendasi upah minimum itu adalah tidak pernah sesuai dengan rekomendasi kabupaten kota. Yang kedua adalah
terkait adanya keluhan-keluhan. Keluhan yang sangat dahsyat saat ini adalah terkait dengan isu resesi global yang ada korelasinya dengan perang Rusia-Ukraina. Sehingga itu berdampak negatif terhadap isu yang dikembangkan adanya penurunan order dari beberapa buyer atau brand yang memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan-perusahaan atau supplier-supplier yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu trigger, ini menjadi salah satu isu yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena lagi-lagi pada akhirnya para pekerja dikorbankan. Ada terjadinya pengurangan jam kerja, ada terjadinya pengurangan hari kerja, ada terjadinya pengurangan karyawan, dan ada terjadinya pemutusan hubungan kerja. Isu ini terus bergulir sehingga pada akhirnya di bulan Desember ini pemerintah dengan beberapa kontribusi yang telah disiapkan akhirnya membuka kembali kebijakan-kebijakan stimulus yang akan diberikan kepada pengusaha untuk menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau melihat seperti itu, kami memandang dan kami melakukan analisa bahwa ternyata isu-isu yang selama ini dikembangkan terkait kesulitan dunia industri khususnya sektor padat karya, kalau ternyata pada akhirnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan kebijakan yang baru menjelang akhir tahun 2022, maka dapat dipastikan kalau kami melihat secara objektif bahwa isu yang selama ini dikembangkan hanya untuk mendapatkan stimulus lebih dari kebijakan yang sudah diberikan di awal, dan ternyata di penghujung akhir tahun pengusaha juga diberikan kebijakan melalui stimulus-stimulus itu. Akhirnya kami bisa menyampaikan bahwa terkait dengan isu-isu yang dikembangkan itu hanya melakukan sebuah kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan kebijakan lebih kepada para pekerja. Artinya pengusaha sepanjang tidak ada respon baik dari pengusaha sepanjang tidak ada respon baik dari pemerintah terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dimaksud, itu pada akhirnya adalah agar para pengusaha tidak bisa lebih banyak memberikan kesejahteraan kepada para pekerja maupun buruh. Baik itu melalui upah, baik itu melalui jaminan sosial, dan lain sebagainya. Barangkali itu analisa awal yang bisa kita sampaikan di penghujung akhir tahun 2022. Mudah-mudahan pada tahun mendatang hal-hal yang terkait dan menyangkut kesejahteraan para pekerja ini akan lebih masif lagi untuk kita terus perjuangkan, untuk terus kita tingkatkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana kondisi upah dan beberapa persoalan yang ini saling terkait dengan persoalan jaringan maupun dengan kondisi internasional maupun secara global. Bapak Ibu sekalian, masyarakat, anggota, dan seluruh yang menerima pemberitaan atau konferensi pers ini, pernyataan ini, selanjutnya Ketua Umum nanti akan menyampaikan tentang refleksi apa-apa yang sudah terjadi di tahun 2022 kaitan dengan perjuangan dan isu-isu besar yang diangkat oleh SPN, maupun hal-hal atau resolusi yang akan disampaikan untuk di tahun 2023 nanti. Beberapa hal pada hari ini tidak seluruh pengurus DPP SPN menghadiri acara ini karena memang pada kondisinya masih melakukan kegiatan-kegiatan organisasi, karena memang situasinya hari ini kaitan dengan kondisi serikat pekerja masih terjadi union busting, masih terjadi hal-hal yang memang menjadi isu sentral kita. Selanjutnya kepada Ketua Umum Bapak Joko Heriono, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga semuanya diberi keberkahan, sehat walafiat. Pada kesempatan ini yang pertama dalam refleksi tahun baru dan nanti juga penetapan resolusi cita-cita yang akan kita teguhkan di dalam tahun mendatang,
saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus dari mulai BSP, DPC, DPD maupun DPP yang sudah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaganya mengabdi kepada organisasi, mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebaik-baiknya walaupun masih terdapat segala macam kekurangan yang dipengaruhi masalah-masalah internal maupun eksternal. Ke depan suatu hari nanti apa yang kita cita-citakan ini tentunya akan terus kita suarakan. Untuk itu kita coba mengevaluasi hal-hal yang sudah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan. SPN sudah menetapkan resolusi Labello Reform, yaitu resolusi tekad SPN untuk menuntut kepada pemerintah mereformasi hukum ketenagakerjaan 3 tahun yang lalu. Walaupun akhirnya dalam suasana pandemi pemerintah justru menjawabnya dengan undang-undang yang meliputi kontroversi, yaitu dengan sistem Omnibus Law, sehingga seperti dampaknya yang sekarang kita rasakan bukan semakin baik di sisi masalah substansi materi undang-undangnya pun memburuk dan konsistensi dari perangkat negara pemerintahan pun memburuk, di mana pelanggaran itu mencapai 70%. Jadi tingkat kepatuhannya hanya 30%. Kami juga mengaku ini bagian dari kegagalan Serikat Pekerja dalam mengelola persoalan, tapi yang lebih bertanggung jawab adalah aparatur negara, yaitu para aparatur yang diberi tanggung jawab untuk membela, melindungi hak-hak rakyatnya, khususnya kaum buruh dan pekerja di seluruh Indonesia, di mana hak-hak itu sebetulnya mencakup suatu perbuatan yang diperintahkan oleh konstitusi, di mana pelarangan-pelarangan yang sesungguhnya tentang pelarangan melanggar upah, melanggar iuran jamsos, melanggar pesangon, dan juga melakukan PHK sewenang-wenang maupun perbuatan-perbuatan yang sifatnya anti serikat pekerja terus terjadi. Itu adalah satu perbuatan kejahatan yang diancam pidana. Namun sampai saat ini belum ada atau sangat minim sekali negara, pemerintah melakukan penindakan-penindakan yang sesungguhnya itu adalah kejahatan korporasi, di mana itu sangat merugikan kaum pekerja secara moral maupun material. Di mana hal-hal yang saya sampaikan tadi mencakup masalah perlindungan dasar, jaminan sosial. Jaminan sosial pelanggarannya bukan hanya sebatas kepesertaan dan pembayaran iuran, tetapi pelanggaran penetapan terhadap konstitusi secara sistematis dan terstruktur menjadikan pekerja tidak mendapatkan haknya sama sekali. Hak pekerja kaum buruh atas jaminan sosial itu oleh konstitusi dijanjikan dari mulai melahirkan, kemudian mengasuh anak, kemudian menyekolahkan, kemudian sampai masuk ke dunia kerja, sampai kemudian memasuki lanjut usia, itu semuanya dijanjikan oleh konstitusi untuk dijamin kepastiannya untuk mendapatkan. Di mana para pekerja masih terbebani ketika mengalami cuti melahirkan maupun hamil, cuti sakit, dan juga pada saat bekerja itu kaum pekerja masih selalu kehilangan hak-haknya, diantaranya ketika mengalami sakit mereka masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Begitu juga apabila terjadi kecelakaan, banyak kaum pekerja yang kehilangan hak atas jaminan kecelakaan kerja. Begitu juga kematian. Banyak pekerja, saya katakan banyak, ini mencapai 70%, di mana kepesertaan yang dibesarkan oleh BPJS itu
telah terbukti oleh data-data yang dimiliki oleh penyelenggara jaminan sosial itu sendiri. Kemudian pada saat memasuki usia pensiun, di mana imbalan pasca kerja yang namanya pesangon, jaminan hari tua, pensiun itu dalam posisi kontingensi. Artinya bisa mendapatkan dan bisa tidak mendapatkan. Jadi dengan syarat pengecualian itu, maka akhirnya banyak pekerja kaum buruh dan keluarganya tidak memiliki akses yang otomatis. Sehingga hal ini sudah disuarakan oleh SPN setahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu, di mana jaminan sosial ini adalah tanggung jawab keseluruhan dari pemerintah melalui APBN maupun iuran dari para pemberi kerja. Kenapa APBN? Kita tahu pajak yang disumbangkan atau PDB yang diberikan oleh kaum pekerja melalui produksi barang dan jasanya adalah konkret dan nyata, di mana pemerintah membanggakan 5% PDB dan itu dinyatakan lebih dari 5%, tapi nyatanya kaum pekerja masih terus tertindas haknya, masih belum mendapatkan porsi yang adil. Begitu juga mencakup masalah PHK yang sewenang-wenang. Ketika PHK, pekerja kehilangan penghasilannya. Ketika penghasilannya hilang, maka terjadilah masalah sosial. Pemerintah tidak hadir. Pemerintah diam saja. Bahkan pemerintah sangat membanggakan dengan namanya bansos-bansos. Bansos pemerintah masih ambigu, masih antara mau dan tidak mau. Padahal kaum buruh sudah mendedikasikan 14,7% dari gajinya setiap bulan untuk diiurkan, dan pengusaha sudah diperintahkan untuk memberikan iuran 8,3% untuk pesangon. Tapi semuanya itu tidak sangatlah mudah dan tidak mudah didapatkan oleh para pekerja. Kemudian tentang masalah upah, hitungan rumusan upah melalui undang-undang terbaru atau mulai sejak 2015 tahun 2015 dengan PP 78 itu sangat mereduksi kalori pekerja yang sudah dihitung oleh para ahli, yaitu Perkes, itu terjun bebas di bawah kalkulasi dari kerangka substansi yang dinyatakan layak untuk menjadi sebuah energi kerja, yaitu 3.000 per kalori, di mana 3.000 kalori itu diperoleh dalam pengkondisian dan penghitungan sistem KHL. Namun sistem KHL itu tidak digunakan lagi. Yang ada adalah dimunculkan rumus baru, dan rumus baru ini melalui PP 78, PP 36 maupun Permen 18 adalah bukti dari pemerintah dan perancang aturan itu tidak punya kepastian pemikiran bagaimana buruh itu bisa bekerja dengan produktif dengan energi yang dihitung melalui upah dasar, upah minimum itu. Dan upah minimum juga banyak yang terlanggar dan pelanggarannya mencapai 70-an persen, dan tingkat kepatuhannya hanya mencapai 30%. Dan PHK dan upah minimum itu pun sekarang juga menjadi kontroversi, di mana pihak pemberi kerja juga masih mempersoalkan, pihak pekerja mempersoalkan. Maka disinilah pemerintah gagal mengatur tentang melindungi kedua-duanya, melindungi dunia usaha, juga melindungi pekerja khususnya yang nyata-nyata itu adalah kebutuhan dasar dari para pekerja. Kemudian mencakup masalah penegakan hukum. Sistem penegakan hukum yang dikenal di Indonesia belum digunakan untuk melindungi kaum pekerja dan buruh, di mana KUHP sudah mengatur bagaimana sistem penegakan hukum mencari keadilan dan bagaimana memidanakan bagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak pekerja itu, yang nyata-nyata itu adalah kerangka pidana kejahatan. Untuk itu, dari evaluasi tahun yang lalu, kita menginginkan di tahun mendatang ini semuanya tidak akan terjadi lagi, dan pemerintah harus bertanggung jawab setiap kelahiran anak-anak pekerja buruh dan masyarakat umum lainnya, setiap ada risiko sakit, setiap ada kecelakaan kerja, ada kematian, dan hari tua itu adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara Republik Indonesia ini melalui sistem jaminan sosial nasional SJSN yang sudah
diundangkan dan melalui penyelenggaranya BPJS. Begitu juga integrasi antara imbalan pajak kerja, JHT, pensiun dan pesangon harus memberikan kepastian bahwa pekerja pada saat mengalami peristiwa kehilangan pekerjaan, kemudian mengalami cacat tetap, mengalami masuk lanjut usia, itu dipastikan memperoleh haknya tanpa pengecualian. Dan kemudian bagi kawan-kawan yang terus melakukan perjuangan-perjuangan, jangan bosan-bosan, jangan henti-henti terus menyuarakan, di mana resolusi tahun 2023 nanti kita masih terus akan menyuarakan. Yang pertama adalah law enforcement, penegakan hukum, praktek tenaga kerjaan, tidak ada lagi pelanggaran, tidak ada lagi kecelakaan kerja, dan semuanya adalah tanggung jawab negara termasuk kita semua. Begitu juga jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu harus dapat diakses dan diperoleh oleh pekerja formal maupun informal. Kemudian semua risiko-risiko sosial itu bisa menjawab masalah-masalah yang selama ini muncul, sehingga di sanalah terwujud suatu kesejahteraan bersama rakyat Indonesia, khususnya kaum pekerja, wabil khusus lagi adalah anggota SPN. Dimanapun berada, kita bisa menikmati kemajuan-kemajuan negara Indonesia. Jadi suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara yang inklusif, yang demokrasi, menghargai HAM, asasi manusia, menghargai serikat pekerja, kemudian juga mendapatkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Untuk itu saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPN satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes we. Baik, terima kasih Ketua Umum sudah menyampaikan refleksinya untuk tahun 2022 dan resolusinya untuk tahun 2023. Satu hal bahwa setiap yang kita lakukan terkait dengan upah, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan law enforcement, terkait dengan potensi, terkait dengan perlindungan terhadap perempuan, itu semua adalah produk dari resolusi SPN, yaitu untuk kepastian akan job security, income security, dan social security. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan sosial semesta sepanjang hayat Dari rakyat untuk rakyat. Audio Jungle. Audio Jungle.